Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Tidak jauh dari Masjid Nabawi ada sebidang tanah yang teramat istimewa. Bukan karena tanah itu ada bangunan gedung bertingkat. Bukan karena di sebidang tanah itu ada kebun yang menjanjikan panen besar. Bukan. Tapi karena di sebidang tanah itu ada satu sumur. Yang sumurnya tidak pernah berhenti mengalir airnya. Terus dan menerus. Meskipun di musim panas, sumbernya terus mengalir dan terus mengalir. Sumur itu dikenal dengan sumur rumah. Sumur rumah. Ada yang menyebut the well of rumah. Kenapa? Karena sumur itu dan sebidang tanah itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang bernama Rumah. Setiap hari ngantri sangat panjang masyarakat Madinah membeli air dari sang pemilik, yaitu orang Yahudi tersebut. Masya Allah, karena menjadi kebutuhan pokok kedua setelah oksigen, seberapapun dibayar. Dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh si Rumah, orang Yahudi itu. Di hari-hari tertentu dinaikkan harganya berlipat-lipat. Tapi masyarakat Madinah pada saat itu tidak punya pilihan kecuali membeli dari si Rumah, karena tidak ada sumur yang pada saat itu airnya terus mengalir kecuali the well of Rumah. Masya Allah. Maka Nabi SAW mendengar hal ini, tentu mendengarkan keluh kesah dari para sahabat-sahabatnya yang merasakan bahwasanya harganya terlampau tinggi dari harga biasanya. Nabi SAW dalam satu riwayat menyebutkan, siapa yang bisa membeli sumur itu maka tidak ada balasan yang layak baginya kecuali surga. Subhanallah. Satu sisi sangat dibutuhkan, di sisi yang lain harus membayar mahal. Maka Nabi SAW menyebutkan, siapa yang dapat membelinya tidak ada balasan kecuali surga. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu apa yang terjadi? Ada seorang sahabat yang terkenal tajir melintir bahasanya, ya, kaya raya. Seorang pengusaha sukses, pernah menjadi menantu Nabi, dan sahabat ini juga digadang-gadang menjadi khalifah setelah sepeninggal Nabi SAW nanti. Adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mendengarkan hal itu dan beliau kemudian mendatangi si Rumah, sang Yahudi pemilik sumur tadi. Dia kemudian berkata, juallah kepadaku sumur dan tanah ini, berapapun harganya akan kubayar. Dengan senyum sinis, si Rumah berkata, berapapun tidak akan kujual. Karena dia menyadari betul, dari sumur itulah dia bisa banyak menghasilkan uang. Ibarat kata sekarang, sumur itu menjadi mesin pencetak uang yang sangat efektif. Maka dia tetap kekeh. Ayolah, tidak. Akan kuganti tanahmu dengan tanah di sana yang lebih luas. Dia tetap kekeh. Tidak. Akan kuganti tanahmu yang gersang, tidak ada tanamannya itu, dengan kebun kurmaku di sana. Ternyata si Rumah tetap kekeh. No. Boten. Tidak. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bukan pengusaha ecek-ecek. Karena selain pengusaha, beliau ini adalah negosiator yang handal dan ulung. Maka di kemudian hari dia pun mendatangi lagi. Si Rumah langsung menebak, ente pasti mau membeli sumurku ya.
Sahabat Utsman bin Affan menjawab, oh tidak. Kamu tahu, Anda tahu bahwa saya adalah seorang pengusaha. Tentu seorang pengusaha tidak ada di benaknya kecuali menginginkan keuntungan. Nah yuk kita berbagi keuntungan. Maksudmu? Saya beli separuh manfaat dari sumurmu. Berapa duit kau mau? Oh ternyata langsung luluh. Dia merasa dia juga bisa memiliki dan dia juga bisa punya uang yang banyak dan besar. Mendengar kata itu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tersenyum. Sahabat Utsman bin Affan langsung membayarnya dengan 1.000.000 dirham. 1.000.000 dirham, wallahu alam sekarang itu berapa. Mendengarkan 1.000.000 dirham, wow, fantastis. Dia tidak bisa berpikir panjang, otaknya sudah dipenuhi dengan uang, dan dia kemudian mengiyakan. Kita bergantian kalau begitu. Jika hari ini aku yang menjual, kata si rumah, esok hari engkau yang menjualnya. Baik, deal, deal. Akhirnya bersalaman dan akhirnya dibayar 1.000.000 dirham. Hari itu yang menjual si rumah. Keesokan harinya, betapa terkejutnya si rumah. Ternyata sahabat Utsman bin Affan menggratiskan bagiannya di keesokan harinya. Hari berikutnya, bagian si rumah dijual lagi. Hari berikutnya, bagian sahabat Utsman bin Affan digratiskan lagi. Sehingga masyarakat Madinah pada saat itu mendatangi sumur rumah berbondong-bondong karena digratiskan pada saat bagian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia tidak bisa berkutik. Terus seperti itu. Dan pada akhirnya, pada saat sumur itu adalah gantian bagiannya si rumah, sepi, tidak ada pembeli. Kenapa? Karena kemarin digratiskan. Meskipun habis ditahan untuk esok, karena esok juga digratiskan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hingga pada akhirnya si rumah pun nyerah. Wahai Utsman, ku jual semuanya bagian ini untukmu. Sahabat Utsman berkata, tidak mau aku. Kenapa kamu tidak mau menjual? Ya silahkan. Kamu ambil bagianmu dan ku ambil bagianku. Singkat cerita, hingga pada akhirnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bisa menguasai 100% sahamnya, bahasa sekarang, penguasaan terhadap sebidang tanah dan sumur itu. Dan pada akhirnya sumur itu benar-benar digratiskan, diwakafkan untuk masyarakat Madinah. Alhasil si rumah pun ngaplu, bahasa sekarang ngaplu, cuman melihat, tidak bisa berbuat banyak. Allahu Akbar walillahil hamd. Smart sahabat Utsman bin Affan. Inilah perbedaan visi misi seorang muslim yang menguasai kekayaan dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dalam menguasai kekayaan. Seorang muslim visinya adalah ukhrawi, misinya adalah surgawi. Bagaimana? Inilah yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir, sedekah yang terus mencetak pahala, meskipun yang memberikan sedekah telah berpulang ke rahmatullah. Biarkan orang yang bersedekah berhenti usianya, tapi pahalanya terus mengalir. Hingga saat ini sumur itu dikenal dengan The Well of Utsman atau sumur Utsman. Hingga pada akhirnya saat ini wilayahnya menjadi kebun kurma yang begitu makmur, subur. Hasilnya itu berlipat-lipat, diganda hasilnya begitu banyak, menghasilkan uang, dan saat ini bisa menghasilkan tiap tahunnya itu 50 juta real per tahunnya. Berapa? 50 real itu setara dengan 200 miliar per tahun, dan itu diwakafkan untuk fakir miskin dan juga pendidikan di kota Madinah. Hasilnya dimasukkan ke rekening tertua atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Sekarang kita tahu cara membedakan bagaimana seorang muslim itu mengelola kekayaan, bagaimana orang-orang non-muslim yang mengelola kekayaan. Muslim dalam mengelola kekayaan itu panjang, berkepanjangan, bahkan sampai hari kiamat pun tidak akan pernah berhenti terus mencetak kebaikan dan kebaikan. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita punya sodakoh yang jika usia kita berhenti, pahalanya terus berjalan dan mengalir? Menjadi bukti konkret adalah the well of Utsman, sumur Utsman yang terus hingga saat ini menyegarkan berapa tenggorokan, mengairi berapa tanaman yang hasilnya itu 200 miliar per tahun. Allahu Akbar. Dikelola oleh kementerian setempat dan kemudian didistribusikan kepada yang berhak. Maka jika kita menguasai kekayaan hanya untuk jangka pendek, pastikan kita akan mendapatkan hisab yang berat. Tapi ketika kita memiliki kekayaan dan harta, kita investasikan, investasi akhirat, surgawi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan itu. Maka seorang muslim sekali lagi, visi misi dalam menguasai dan mengelola kekayaan, visinya jelas, ukhrawi, misinya adalah surgawi. Inilah keutamaan sedekah jariyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita mencontoh sahabat Utsman bin Affan. Dalam bentuk apa? Wallahu a'lam. Kita lebih tahu dan kita tentunya lebih cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Khilaf dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.